Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur buat pagi hari ini. Dalam doa, sama-sama bersyukur di hari Tuhan. Korban syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada buat pagi hari ini. Menyertai kami hingga hari ini Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Karena ada Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapak. Kami membawa korban syukur kami kepada-Mu. Saat masuk ke hadiratmu tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami masuk saat masuk hadiratmu tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur betapa kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa betapa kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Menikmati hadirat-Mu saat pas kehadiran ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur tempat kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Kudusmu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Oh,
Betapa kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita naikkan pujian dan saat kami masuk, saat masuk ke hadirat, ku tersungkur dan sembah, persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku Kekal kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya aku bawa korban syukur, betapa kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, selamanya Kedengar kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Kau baik. Kami bawa korban syukur, bawa puji dan sembah Kau, bersungguh menyembahmu, Yesus, merindukan namamu, Tuhan. Menyembah Yesus, haleluya. Bersyukur, sebab Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan, kami angkat Kau. Haleluya. Pujilah Yesus di dalam semua kita. Haleluya. Kami sembah ini, kami naikkan syukur padamu,
Haleluya. Bersyukur buat kebaikan, bersyukur buat penyertaan Tuhan, persahabatan yang setia. Hanya Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus, Kau itu dan nyawamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati perkenanan yang bukan hatiku. Engkau yang tinggal memberi pertolongan, anugerah besar melimpah bagi. Terima kasih buat kasih setiamu. Engkau bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ragu kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang tinggal memberi pertolongan, anugerah besar melimpah bagi.
bagiku bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Oh, engkau yang engkau di pertolongan, beri pertolongan. Anugerah besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu berlimpah di kami. Allah Immanuel, Allah yang bersama kami di setiap usia hidup kami, di setiap proses hidup kami, Kau selalu ada. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pertolongan kami di dalam kekuatan kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah kami sembah Tuhan. Kami menikmati kasih-kasih setiamu Tuhan. Kami menemukan kami, Yesus. Kasih kami sembah Yesus. Sembah, sembah Yesus. Dalam jiwa di dalam hadirat-Mu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku ini Yesus Tuhan, pujilah jiwaku. Dia yang layak dipuji di
sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kau setia bersamamu. Oke, lewati semua. Lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hati. Kau berpindah, engkau yang berpindah, beri pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Itu anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Tuhan, anugerahmu besar dalam hidup kami. Kau cukup bagi kami, Tuhan. Anugerahmu cukup bagi kami. Selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan di dalam. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan baru yang kami terima. Ada perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan kami akan dengarkan kembali firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya pagi hari ini. Ada firman-Mu, ada urapan buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Pagi hari ini kita kembali sharing renungan firman Tuhan kita di Matius 20. Saya akan membacanya buat teman-teman. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberi kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka
yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di perikop kedua, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalib. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Perikop ketiga, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perikop keempat. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga
Mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, ini ada 4 perikop, namun yang perikop pertama ini adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan ini uh, uh, cukup terkenal ya kalau sebagai kita orang Kristen, tidak asing bagi kita mendengar karena sudah sering kita mendengar perumpamaan tentang kebun anggur ini ya. Uh, Namun perumpamaan ini dalam kehidupan terkenal karena menurut saya ada berbau kontroversial. Nah, berbau kontroversial karena banyak pemahaman di dunia ini uh, bahwa bekerja yang lebih banyak upahnya pasti lebih besar dibanding mereka yang bekerja lebih sedikit, maka sudah pasti upahnya lebih sedikit. Nah, prinsip pemahaman yang menjunjung tinggi keadilan, bahwa sesuatu yang dilakukan sama rata mendapat upah yang sama rata. Tapi tidak demikian kita baca di perikop ini, tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur, uh, bahwa dalam perspektif keadilan Tuhan uh, berbeda dengan perspektif keadilannya manusia. Manusia memandang bahwa keadilan itu adalah sama rata, tapi kita lihat di sini bahwa keadilan Tuhan itu adalah menurut kemurahan hatinya Tuhan. Kalau kita baca tadi, seperti yang kita baca, eh, orang yang datang pertama, lalu dia diajak bekerja, lalu dia mau, lalu yang jam 9, yang pukul 9, ada yang pukul 12, pukul 3, dan pukul 5 petang. Nah, tapi mereka mendapat upah yang sama, sehingga uh, waktu diberi upah, yang pekerja yang pertama hadir itu, yang pagi-pagi sekali itu merasa kecewa bersungut-sungut, waktu kita baca tadi ya dalam ini, uh, pada bersungut-sungut karena menurutnya nggak adil gitu. Itulah manusia, menurutnya pemahaman keadilan itu adalah sesuatu yang sama rata. Tapi menurut perspektif firman Tuhan tidak begitu. Uh, Kalau kita bawakan dari zaman sekarang ini ya pasti kalau kita secara manusia dibawa dalam kehidupan sebagai pekerja, pasti pekerja yang pertama itu akan kesal gitu ya. Karena dia datangnya pagi lalu upahnya sama dengan yang shiftnya jam 5 lalu pulang jam 6 sama-sama tapi upahnya sama. Tapi protes pekerja yang pertama dan marah tadi itu, dia lupa bahwa uh, mereka sudah sepakat di awal. Ya, di ayat 2, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi lupa akan kesepakatan bahwa ini kamu kerja upahnya sedinar sehari. Upahnya sedinar sehari gitu. Udah disepakati. Namun dia lupa akan kesepakatan itu. Kalau dipikir ya berarti dia iri hati sama yang pekerja lainnya yang mendapat upah yang sama, padahal dia sudah bekerja katanya tadi diterik dari pagi aku sampai terik matahari, tapi upahku tetap segitu gitu kan. Dia pikir dia akan mendapat yang lebih banyak uh, dari yang dia kerjakan dari teman-temannya itu gitu, pekerja-pekerja yang lain. Tapi kalau kita cermati di ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil. Tadi kan uh, upahan yang pertama itu merasa tuannya itu nggak adil karena memberi 1 dinar bagi sama, padahal shiftnya berbeda gitu ya, jam bekerjanya berbeda.
Tapi Tuhan itu menjawab di ayat 13. Seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah hati engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi poin yang saya dapatkan di sini adalah intinya dia iri hati. Kenapa kenapa uh, upahan pekerja pertama tersebut menjadi bersungut-sungut karena di dalam ketika dia bekerja hati mereka itu adalah di hati mereka itu ada iri hati karena melihat pemilik kebun bermurah hati kepada pekerja-pekerja yang lain yang lebih yang belakangan hadir. Nah, jadi iri hati itu kan perasaan tidak puas dan keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, gitu. Jadi kita belajar, saya belajar bersama-sama. Uh, Kalau kita lihat ke bagian awal tadi ya, bahwa sebenarnya dia akan memberikan uh, ini ya, menurut apa ya? Menurut gila juga kamu di ayat 4 katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Jadi sebenarnya di sini ada kasih karunia. Mereka lupa bahwa eh, apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Hmm. Jadi tuannya itu memberikan apa yang pantas. Kalau dipikir-pikir, kalau dianalisa ya, yang menurut pekerja pertama tuannya itu tidak adil, gitu. Eh, Kalau kita renungkan lebih lanjut, sebenarnya yang paling dirugikan di sini adalah pemilik kebun anggurnya menurut saya. Karena pemilik kebun itu membayar upah kepada pekerjanya, eh, kepada kerja mereka itu yang mereka kerjakan mungkin tidak sesuai dengan apa yang eh, kapasitas apa yang diharapkan hmm, sama tuannya itu. Jadi sebenarnya kalau direnungkan itu yang lebih rugi, yang lebih tidak adil adalah yang merasakan lebih ketidakadilan adalah pemilik kebun anggur itu, karena dia eh, pekerja yang terakhir bekerja sedikit tapi dia berikan tetap upahnya sama. Jadi sebenarnya menurut saya yang paling dirugikan adalah pemilik kebun anggur tersebut. Tapi eh, pekerja yang pertama itu merasa tuannya itu tidak adil, tapi kalau menurut saya tuannya yang lebih diperlakukan tidak adil karena dia dia murah hati. Dia walaupun si pekerja yang jam 5 datang itu dia tetap berikan 1 dinar sesuai kesepakatan mereka, dan di ayat 4 katakan aku akan memberikan kepadamu yang pantas. Jadi yang pantas berarti yang menurut dia pantas dirasanya, walau kerja sedikit menurutku pantas 1 dinar ya, mungkin yang dikerjakannya sesuai dengan kapasitasnya. Tapi pekerja yang pertama itu menjadi iri gitu. Seharusnya kalau menurut saya seharusnya pekerja yang pagi hari itu yang pertama itu harusnya tetap bersyukur. Karena bagaimanapun juga dia mendapatkan pekerjaan karena ada orang yang mau memperkerjakan dia sebagaimana cara kerjanya atau kapasitasnya. Dan bisa jadi dia bekerja lama tapi kapasitasnya sedikit, tapi dia dibayar besar dibanding eh, mungkin yang pekerja jam 5 datang tapi kapasitasnya besar, dia dibayar 1 dinar. Di ayat ini dikatakan di, tidak ada dikatakan bahwa pekerja yang jam 5 itu bersungut-sungut.
Jadi eh, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya, sebagai gambaran orang Kristen, mungkin sejak banyak banyak kita melayani sejak sejak dari kecil lahir, melayani, mengikut Tuhan, mengorbankan segala sesuatu. Lalu ada yang kita lihat kemudian orang yang jam-jam terakhir menjadi Kristen gitu ya, percaya Yesus tapi hidupnya diberkati. Atau kita lihat ada orang hidupnya eh, kayak sepertinya sepertinya malas-malasan tapi kok kayak diberkati sekali ya gitu ya. Nah, kalau kita ingat cerita tentang penyaliban Yesus di di detik-detik penyaliban Yesus ada cerita tentang detik-detik menjelang apa ya, penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus itu pada detik-detik terakhirnya dia berkata, Tuhan, nanti kau ingat aku ya, katanya waktu di sebelah kanan Tuhan Yesus itu ya, waktu Tuhan Yesus disalib. Lalu Yesus berkata, saat ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Jadi di detik-detik terakhir dia mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Nah, kalau kita aplikasikan sebenarnya uh, dalam kehidupan ini kan ibarat uh, perumpamaan ke, upahan kebun anggur tadi, eh, kita ini semuanya udah mendapatkan keselamatan, ya, sudah mendapatkan keselamatan. Eh, Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau yang kita lakukan, eh, dan setiap kita mendapat upah sesuai kasih karunia-Nya Tuhan. Artinya berarti kalau dari perumpamaan kebun anggur ini saya dapatinya bahwa tidak ada kata di hidup kita untuk iri hati pada siapapun, terhadap hidup siapapun, dalam hal sebuah keadilan ya, dalam perspektif sebuah keadilan Tuhan. Karena seperti perumpamaan tadi, eh, bahwa Tuhan itu, kalau kita ibaratkan Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan itu memberikan segala sesuatu sesuai kemurahan hatinya Tuhan. Jadi eh, seperti yang Tuhannya katakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan orang percaya, tidakkah Tuhan itu bebas melakukan kehendak hatinya, kedaulatannya dalam semua kehidupan? Karena dia sang pemberi kasih karunia. Karena tiap-tiap orang pasti menerima kasih karunia dengan ukuran yang berbeda sesuai kehendaknya Tuhan. Jadi dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai orang percaya, ketika kita memahami prinsip keadilan menurut Tuhan ini, dalam perspektifnya Tuhan, tidak ada kata di hidup kita itu untuk iri hati kepada siapapun dalam perspektif keadilan. Ya, karena setiap kita menerima upah. Kita sudah diselamatkan dan kita menerima, setiap kita menerima upah sesuai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian kita adalah kita mengucap syukur karena Tuhan, harusnya seperti pekerja yang pertama itu, kita harus mengucap syukur karena Tuhan memakai kita, karena Tuhan memilih kita, dan Tuhan memberikan kemurahan hatinya, upah kepada setiap orang yang percaya kepadanya itu. Tuhan pasti tahu eh, apa yang terbaik menurut kapasitasnya kita, gitu ya. eh, Menurut kapasitas kita. Yang penting, yang paling penting seharusnya adalah kita syukuri saja menjadi orang yang dipilih Tuhan sebagai pekerja-pekerjanya Tuhan, dan kita pun sudah mendapatkan upah porsi menurut kasih karunia Tuhan. Nah, kalau dibayangkan ya, kalau
sebenarnya kalau kita punya kapasitas ya, kalau perspektifnya kita yang kita pakai tentu akan berbeda dengan perspektifnya Tuhan. Nah, perspektifnya manusia dalam dunia adalah keadilan itu sama rata, tapi perspektifnya Tuhan keadilan itu adalah eh, mendapatkan sesuatu sesuai kapasitasnya. Kalau dipikir-pikir, kalau eh, kita bayangkan ya, kalau orang punya kapasitas kecil, diberi hal yang besar, lalu tidak bisa dia karena kapasitasnya kecil, diberi hal yang besar, pasti dia nggak bisa mengelolanya dengan baik. Ujung-ujungnya justru mencelakakan dirinya. Sebaliknya, kalau orang yang punya kapasitas yang besar, diberi dia hal-hal yang kecil, maka sesungguhnya akan memboroskan hal-hal yang ada di dalam diri hidupnya itu, karena dia tidak bisa menggunakan kapasitasnya dengan maksimal, karena hal kecil yang diberikan kepada dia. Jadi hal itu, uh, gambaran itulah menurut saya prinsip keadilan Tuhan, bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Uh, jadi tidak menurut perspektifnya manusia. Lalu kalau kita lihat kembali di perikop-perikop selanjutnya, yaitu mengenai apa hmm, seorang uh, yang tadi ibu Yakobus dan Yohanes bu, uh, di ayat 21 ya gitu ya. Uh, kita lihat bahwa murid-muridnya marah dan merasa iri ya. Ibu dari anak Zebedeus itu meminta kepada Yesus agar kedua anaknya diberi posisi istimewa di kerajaannya Tuhan gitu ya. Permintaan itu membuat murid-muridnya yang lain marah. Nah, di sini juga ada rasa iri. Mereka iri. Mereka juga ingin dihargai dan tidak mau kalah dengan teman-teman yang gitu ya. Yesus yang saya dapatkan, Yesus melihat hati mereka, dan makanya dia mengajarkan bahwa ukuran besar dalam kerajaan Allah itu bukan siapa yang duduk di tempat yang paling tinggi, tapi siapa yang mau merendahkan hati dan melayani itu. Jadi di perikop selanjutnya ini adalah poin yang saya dapatkan, juga ada poin di mana ada sebuah sikap iri hati dalam sebuah mm, pelayanan. Iri hati membuat hati yang tidak tenang ya, dan sering merusak hubungan. Jadi kita jangan sibuk membandingkan diri kita dengan orang, dengan upah yang didapat orang lain, dengan kasih karunia yang didapatkan orang lain. Jangan sibuk membandingkan itu, tapi fokuslah kita bersyukur dan melakukan apa yang terbaik yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Lalu kalau kita sampai kepada perikop yang terakhir juga, di sini Yesus menyembuhkan dua orang buta. Nah, di sini juga ada bagian dari cemburu dan iri hati. Tapi orang banyak itu di ayat 31, tapi orang banyak itu menegur mereka supaya diam. Namun mereka makin makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ini ada indikasi mereka juga iri dan cemburu gitu ya. Hmm, kamu ah, nggak usahlah ikut, mungkin begitu ya. Ngapain kau? Diamlah, nggak usah. Jadi ada bagian dari indikasi iri hati. Tapi di ayat 32 apa yang dilakukan Yesus? Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Di ayat 34 katakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga melihat lalu mengikuti dia. Jadi ada kasih karunia Tuhan di ayat 34 ini. Di ayat 34 ada kasih karunia Tuhan kepada dua orang buta itu, karena Tuhan tergerak hatinya, lalu dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
yang tadinya banyak orang yang iri, yang cemburu, yang marah gitu ya sama orang buta ini karena merusak keadaan dengan suara-suara mereka itu. Jadi ya sekian ada 4 poin ada empat perikop yang didapati di Matius 20 ini saya dapatkan adalah hari ini adalah bahwa dalam melayani ada poin melayani dan sikap hati yang salah yaitu iri hati. Maka dalam pengiringan kita kepada Tuhan uh, di dalam kehidupan kita, baiklah kita tidak membandingkan kemurahan berkat dan kemurahan Tuhan itu di hidup kita dengan orang lain sehingga tidak akan muncul iri hati. Tapi bagaimana cara kita membuang iri hati itu adalah dengan memupuk rasa syukur dan kepuasan kita kepada kemurahan Tuhan di dalam hidup kita serta fokus pada berkat Allah dan kehendaknya bagi kehidupan kita. Fokus pada kemurahan Tuhan itu dan fokus melakukan apa uh, yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita ini sehingga tidak akan uh, ini menjadi salah satu cara untuk membuang sikap iri hati uh, yang mungkin akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Uh, saya uh, mungkin ada teman-teman yang bisa mau menambahkan. Saya persilakan. Kalau tidak Ya, ada, oh ya. ya. Terima kasih Bu Nova bagi hari ini sangat jelas ya perenungan yang dibagikan dan mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni nanti ditutup sama Ibu Nova. Ya, shalom semua. Kita akan masuk dalam pokok doa kita pagi hari ini. Pak, terima kasih. Di hari ini kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Bila kebenaran firman-Mu terus memperlengkapi kami Tuhan. Khususnya hari ini kami belajar sikap hati kami. Kami belajar mengenal isi hati-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Tuhan, ajar kami juga terus mempraktekkan kasih itu lewat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati apa yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai hidupnya menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Pakai Nova, Samosir dan anak-anak mereka Tuhan. Mereka boleh terus menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kau juga berkati kami semua Tuhan pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kita. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini satu hati berdoa Tuhan, khususnya buat Ibu Merianti Tuhan, bersama rombongan yang rencana akan melakukan perjalanan ke Tulung Agung Tuhan, dalam pelayanan masyarakat Tuhan, Engkau pimpin dan tuntun setiap perjalanan mereka, rombongan mereka Tuhan, setiap kendaraan-kendaraan yang mereka tumpangi Tuhan, sertai perjalanan mereka, pergi hingga pulangnya Tuhan. Biarlah kasih penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu menyertai perjalanan mereka. Dan pelayanan mereka di sana, mereka boleh menjadi berkat, kesaksian bagi banyak orang di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat pemulihan kesehatan Wahyong Tuhan. Dan terus pulihkan kesehatannya. Tuhan memberi dia kekuatan terus supaya dia terus boleh melayani Engkau menjadi berkat Tuhan. Kau juga berkati Pak Abi Tuhan untuk proses pemulihan kesehatannya juga. Engkau juga berkati Dorcas Tuhan masih terus menjalani kemoterapi Tuhan.
Dengan kuasa bilu-bilumu, Engkau terus pulihkan kesehatannya. Dan Engkau terus pakai Ibu Dorcas menjadi berkat dimanapun dia berada, Tuhan. Kami juga berdoa buat Lukas karena keputusan Tuhan, Engkau pasca operasinya Tuhan, Engkau pulihkan setiap kesehatannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya. Gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya. Engkau menaruhkan mereka hikmat, roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang aman dan sejahtera Tuhan. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Ya, itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami menyerahkan setiap ibadah-ibadah raya kami. Untuk hari ini maupun besok Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau. Setiap pelayan-pelayan melayani Engkau. Engkau berikan pengurapan ganda. Sehingga lewat setiap pelayanan mereka. Boleh membawa umatmu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kembali kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari, di sepanjang kehidupan kami ini. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan di Koramdio ini. Kami percaya Tuhan kasih dan kemurahan-Mu lah yang memampukan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang menjadi firman yang kami dapat Tuhan menjadi pesan baru yang mau kami kerjakan sebagai komitmen kami dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah pengetahuan ini yang memerdekakan kehidupan kami. Kau beri kami lahan hati yang besar untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Dan biarlah berkat kasih dan kemurahan Tuhan menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Yoke, terima kasih Ibu Nova. Kita akan ketemu lagi hari Senin ya. Tuhan Yesus memberkati.